Di Cirebon namanya grejek orang. Nah, ini rica-rica belut. Teman-teman suka enggak nih? Kelapanya harus yang muda ya. Ingat, harus yang muda seperti saya yang selalu muda. Sebenarnya ini tuh berawal dari kesalahan ya teman-teman. Beli udang di online, gambarnya tuh bagus seperti ini. Yang datang tuh kecil ya, ruwet gitu, aku males ngupasnya. Udah aku bikin grejek seperti ini ya teman-teman. Ini sebenarnya enak ya. Cara bikinnya sama seperti kalau kita bikin peyek kacang itu ya. Tinggal bahannya itu diaduk-aduk. Nanti saya akan tulis juga di deskripsi ya bahan-bahannya. Barangkali ada yang belum tahu. Kemudian tinggal digoreng aja seperti ini ya. Tingkat keencerannya dikira-kira aja sendiri ya. Kalau terlalu kental tuh nanti tebel-tebel, kalau terlalu encer juga ya tentu saja nggak bisa digoreng ya. Ya, videonya aku singkat saja ya teman-teman. Untuk menggorengnya itu butuh kesabaran, butuh waktu, nggak bisa cepet-cepet. Kalau kurang kering nantinya cepat melempem gitu ya, harus sabar. Dan ini hasilnya, ini tuh kesukaan keluarga aku banget, gurih, enak, renyah ya, bisa buat cemilan, bisa juga buat lauk. Katanya sih jangan tiap hari makan goreng-gorengan ya, tapi satu hari aja orang Indonesia tanpa gorengan tuh lidahnya tuh kayak itu cadel. Baiklah, ini aku lagi goreng belut. Belutnya itu aku beli juga sama penjualnya seperti itu. Belut juga kecil-kecil banget, di gambarnya tuh kayak gede-gede ya, dasar ya itu penjual ya. Apa mungkin akunya yang salah lihat ya, mungkin gambarnya di zoom ya. Untuk belut sendiri ini bumbunya tuh kunyit, ketumbar, bawang putih, garam, mecin, masako kayak gitu ya teman-teman, pasti udah pada tahu ya, yang penting gurih gitu. Kemudian digoreng pakai api sedang ya. Untuk belut sendiri kalau belinya masih hidup seger itu tinggal dikasih garam aja, ikat sama plastik nanti mati sendiri ya. Jangan masih hidup di itu, nantinya lari-lari kejar-kejaran sama kita petak umpet di dapur. Untuk belutnya saya ngorengnya nggak terlalu kering ya teman-teman, karena belutnya kecil-kecil. Kalau dibiarin kering nanti malah tambah nggak ada dagingnya. Sambalnya udah ready, stok di kulkas. Kalau teman-teman belum menonton, silakan tonton video saya yang kemarin, cara membuat sambal balado. Ini gampang sekali dan ini tinggal diangetin aja. Inilah gunanya ya. Kalau kita kepepet nggak ada waktu, udah ready, sangat simpel sekali. Tinggal dipanasin, nanti tinggal masukin aja apa yang mau kita balado itu ya. Kali ini saya mau belut disambelin, sambal balado, nikmat banget. Tambah sedikit air ya, lalu aku masak lagi sebentar supaya nanti sambalnya tidak cepat basi. Diaduk-aduk tentunya supaya jangan nempel semua di wajan ya. Masukin belutnya. Jika ada teman-teman yang tidak doyan belut atau jijik melihat video ini, sebelumnya aku mohon maaf ya. Maaf teman-teman, cabainya langsung menyengat ke hidung. Ini bumbu wajib yang 4 itu ya, gula, garam, micin, dan masako. Kemudian ini kan masih itu ya, banyak airnya. Nah, kita terakhir masukkan daun kemangi, kemudian biarkan sampai airnya rada nyusut gitu ya. Bumbunya meresap ke belutnya. Ini tuh udah enak banget teman-teman, dimakan sama nasi hangat. Pokoknya ada mertua lewat juga nggak akan kelihatan. Lanjut, saya lagi ngulek bumbu-bumbu untuk pelasnya. Kalau orang Cirebon mungkin tahu pelas ya. Kalau yang bukan orang Cirebon, kalau pengen tahu pelas itu apa, simak aja video ini sampai selesai ya. Nah, ini udang kecilnya, liatin udangnya tuh kecil-kecil banget teman-teman. Jadi untuk membuat pelas udangnya nggak usah dikupas ya. Dan memang disarankan udang kecil-kecil begini ya. Udang yang buat umpan mancing itu loh teman-teman. Beli sekilo tuh banyak banget, Masya Allah. Nah, ditumbuk halus begini ya. Ya, jangan halus banget juga ya teman-teman. Kemudian masukkan kelapa muda. Jangan terlalu muda, jangan juga yang tua ya teman-teman. Kelapa muda seperti saya yang selalu muda. Lebay. Diulek, diaduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Kemudian kita siap-siap kalau udah tercampur rata, bungkus pakai daun pisang.
Masakan apapun nggak boleh lupa bumbu wajib ya teman-teman. Gula, garam, penyedap, dan masako. Ini aku tidak pernah lupa ketinggalan. Nah, diaduk seperti ini. Ini tuh kalau bagi yang suka sih enak teman-teman. Gurih dari udang dan juga kelapa muda. Terakhir aku tambahkan kemangi karena udah beli ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak ada, ini kemangi boleh di skip ya. Atau misalnya tidak suka gitu. Tapi ini keluargaku suka semua. Baunya harum wangi. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya kenapa di lantai gitu ya. Kalau di kampung begini ya teman-teman, masaknya tuh sambil duduk, nyantai gitu, nggak harus berdiri terus. Kalau di Hong Kong semuanya serba berdiri ya teman-teman. Kalau di kampung mah ya nyantai aja sambil duduk gitu. Untuk besar kecilnya itu tergantung selera aja ya, karena ini bukan untuk jualan jadi bebas. Boleh juga teman-teman alasi dengan daun salam ya sebelum ditaruh pelasnya itu. Lalu dikukus 10-15 menit dan kalau udah matang hasilnya seperti ini. Nah, waktunya makan teman-teman. Ini aku ngambil sambal dari belutnya sedikit aja karena bibir aku lagi sariawan ya. Kemudian ini pelasnya dan ini grejek urang yang tadi. Lalapnya timun karena aku lagi nggak numis sayur ya teman-teman. Pokoknya seadanya aja, kalau perut lagi lapar pasti rasanya enak. Olahan selanjutnya yaitu pepes udang dan juga jeroan ya teman-teman, karena udangnya masih banyak sayang. Kali ini aku mau bikin pepes, aku campur sama usus, ati, empela. Jeroannya, usus sama ati sama empela itu udah aku alubi ya teman-teman. Jadi udah tidak bau lagi, udah bersih. Boleh dipotong atau boleh disuwir-suwir seperti ini aja pakai tangan. Saya menggunakan 2 butir telur ya teman-teman. Kalau teman-teman mau telurnya lebih banyak, 2, 3, 4 itu boleh. Di sini aku 2 aja. Tapi sepertinya telurnya kurang ya teman-teman. Aku mau tambahkan 1 atau 2 lagi ya. Tambahin garam, takut kurang asin ya. Lalu saya akan bungkus untuk kemudian dikukus lalu dibakar atau dipanggang supaya lebih sedap, dialasi daun salam ya. Untuk besar kecilnya itu sesuai selera aja ya teman-teman, karena bukan untuk jualan. Beda cerita kalau untuk jualan ya teman-teman, boleh dikira-kira berapa sendok kayak gitu. Dan untuk pepes saya membungkusnya caranya seperti ini. Kalau untuk pelas kan tadi teman-teman begitu ya. Kalau untuk pepes bungkusnya memanjang seperti ini. Nah, seperti ini. Aku juga masih belajar ini teman-teman. Belum begitu lihai. Dikukus kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Setelah matang, kemudian saya akan panggang. Caranya seperti ini, di teflon. Kemudian ini kenapa harus dipanggang, supaya lebih harum ya teman-teman. Tapi ini udah boleh dimakan, kalau tidak usah dipanggang juga nggak apa-apa. Sumpah baunya harum banget teman-teman. Nah, udah selesai dibakar semua ya, udah selesai dipanggang. Ini dulu yang ngajarin almarhumah ibu aku ya teman-teman, jadi rasanya enak banget. Dan masakan aku hari ini udah matang semua. Ini ati sama ampela, jadinya aku masak kecap ya. Ini tumis kangkung. Kemudian saya juga bikin orek oncom. Ini kalau di Cirebon namanya orek dage, kesukaan bapakku. Dan ini dia pelasnya ya. Kalau teman-teman tidak doyan sama usus, boleh diganti dengan yang lain loh. Bisa diganti-ganti dengan cumi-cumi, boleh ditambahkan petai juga. Sesuai selera aja ya. Nah, hari ini saya tidak makan sambal, tidak bikin sambal karena tumis-tumisannya juga udah ada irisan cabenya, jadi udah ada pedesnya. Untuk pepesnya sendiri ini tuh enak banget, sedap, gurih, ada pedesnya sedikit, pokoknya enak banget. Tidak jadi aku masukin ati ampelanya karena nanti takut kebanyakan ya.